Cerita dimulai dari Vinay, seorang software engineer botak yang hidup sederhana bersama ibunya dengan UMR pas-pasan. Seperti biasa, pagi itu ia berangkat ke kantor tanpa salim dulu dengan ibunya. Saat berhenti di lampu merah, Vinay yang gak pakai helm malah sibuk menelpon temannya. Bersamaan dengan itu, seorang pengemis waria datang meminta uang. Karena tidak fokus, Vinay pun kembali melaju begitu lampu berubah hijau. Namun tiba-tiba, seekor anjing hitam menyeberang dan tertabrak motornya hingga tewas. Belum sempat memahami apa yang terjadi, sebuah truk besar datang dan menabrak Vinay sampai tubuhnya terpental dan berlumuran darah. Vinay lalu langsung terbangun dan sadar bahwa semua itu ternyata hanyalah mimpi. Ia kemudian bangun seperti biasa saat ibunya memberikan kopi dan menyuruhnya bersiap ke kantor. Saat mencoba menenangkan diri, Vinay malah melihat para tetangga berkumpul untuk tahlilan di samping jenazahnya. Bahkan ketika keluar ke balkon, ia melihat iring-iringan jenazahnya menuju pemakaman. Anehnya, semua pemandangan itu tiba-tiba menghilang dan keadaan kembali normal. Vinay pun mulai sadar bahwa dirinya sedang terjebak dalam ketakutan sendiri. Untuk mengalihkan pikirannya, ia pun memutuskan pergi ke kantor dengan mengubah urutan rutinitas seperti biasanya. Setelah berdoa agar terhindar dari mimpi buruk, Vinay pun kembali menaiki motornya. Di tengah perjalanan, Vinay berhenti di lampu merah dan kembali merasakan deja vu. Semuanya terasa persis seperti dalam mimpinya. Mulai dari lampu merah yang menunjukkan 45 detik, telepon dari temannya dengan percakapan yang sama, hingga pengemis waria yang datang meminta uang. Saat lampu berubah hijau, Vinay pun kembali melaju. Dan tak lama kemudian, seekor anjing hitam tiba-tiba menyeberang dan tertabrak motornya hingga tewas di tempat itu. Vinay pun langsung sadar bahwa mimpinya bukan sekedar kebetulan. Jika kejadian berikutnya juga sama, berarti sebentar lagi sebuah truk akan datang menabraknya. Ia pun melambat motor sambil terus melihatkan jalan. Beruntung truk yang ada di dalam mimpinya tidak muncul, dan Vinay akhirnya berhasil sampai di kantor. Ia pun mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua kejadian ini mungkin hanyalah kebetulan. Di kantor, Vinay justru mulai memikirkan satu hal yang lebih besar, yaitu apa yang sebenarnya terjadi setelah manusia meninggal. Karena penasaran, ia pun mencari informasi di internet dan menonton dokumenter tentang Garuda Purana. Di sana dijelaskan bahwa dalam kepercayaan Hindu, jiwa akan keluar dari tubuh dan bahkan bisa melihat jasadnya sendiri sebelum akhirnya dibawa oleh utusan Yama ke alam kematian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Perjalanan jiwa tersebut juga berkaitan dengan masa tahlilan 45 hari. Namun sebelum selesai menonton, Vinay mendapatkan kabar bahwa dua orang datang menemuinya di kantor. Begitu bertemu, kedua orang itu langsung menghajarnya. Vinay mencoba menjelaskan apa yang terjadi, tetapi mereka justru membawanya ke sebuah tempat untuk menghadap pimpinan mereka yang bernama Rayapa. Setiba di sana, Vinay sangat ketakutan dan ternyata Rayapa adalah pemilik anjing yang tadi tewas. Anjing itu sangatlah disayangi oleh Rayapa. Ia bahkan menganggapnya sebagai ibu dan bagian penting dalam kehidupannya. Karena marah, Rayapa pun menghajar Vinay dengan brutal menggunakan sapi. Sebagai balasannya, Rayapa memberi Vinay waktu 45 hari sebelum membunuhnya dan membiarkannya pergi. Dalam keadaan syok, Vinay langsung melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Mendengar cerita tentang seorang pembunuh yang menunggang sapi dan memiliki anjing sebagai ibu, sang inspektur pun merasa ada yang aneh dan menganggap Vinay mungkin sedang berhalusinasi. Meski begitu, ia tetap mengirim dua polisi untuk mengantar Vinay memeriksa ke lokasi yang disebutkannya. Namun saat tiba di sana, tempat itu sudah kosong, tidak ada markas Rayapa. Karena menganggap Vinay hanya berhalusinasi, kedua polisi itu pun akhirnya pergi dan meninggalkannya. Sesampai di rumah, Vinay kemudian kembali menonton dokumenter Garuda Purana. Kali ini dijelaskan bahwa setelah meninggal, orang Hindu akan melihat jasadnya sendiri, bahkan menangisi tubuh yang sedang dibakar. Namun tiba-tiba terdengar teriakan ibunya dari luar. Vinay pun langsung berlari dan mendapati motornya sedang terbakar, sementara Rayapa berdiri di dekatnya. Rayapa mengatakan bahwa ia sengaja membakar motor yang digunakan Vinay untuk membunuh anjing kesayangannya. Ia lalu kembali mengingatkan bahwa 45 hari kemudian giliran tubuh Vinay yang akan dibakar seperti itu. Keesokan harinya, Vinay menemui kekasihnya yaitu Meghna dan menceritakan semua yang terjadi. Meghna berusaha menenangkan Vinay dan mengatakan bahwa ia mengenal seorang yang mungkin bisa membantu menyelesaikan masalah tersebut.
Magna kemudian membawa Vinay menemui Uncle Mutu, seorang gangster yang tinggal di lingkungan penuh senjata dan orang-orang berbahaya. Setelah mendengar cerita Vinay, Uncle Mutu justru terkejut karena ternyata Rayapa juga pernah memberinya batas waktu 45 hari. Dalam kilas balik terungkaplah bahwa Uncle Mutu dan Rayapa sebelumnya terlibat dalam sebuah transaksi ilegal di pelabuhan. Rayapa kemudian mengambil alih pelabuhan milik Uncle Mutu. Saat transaksi berlangsung, Rayapa menembak salah satu anak buah Uncle Mutu karena dianggap berbuat curang, sementara beberapa anak buah lainnya langsung melarikan diri. Setelah kejadian itu, Uncle Mutu pun mencoba minta maaf, tapi Rayapa tetap memberinya waktu 45 hari untuk menyelesaikan urusannya. Dan ternyata hari itu adalah hari terakhir dari batas waktu Uncle Mutu. Tak diduga, sebuah tembakan sniper dari Rayapa langsung menewaskannya. Dari kejadian itulah, Vinay semakin sadar bahwa Rayapa bukan sekedar orang yang mengancam, tetapi benar-benar mampu membunuh siapapun yang menghalangi jalannya. Setibanya di rumah, Vinay kembali menonton dokumenter Garuda Purana. Kali ini dijelaskan bahwa setelah kematian, orang Hindu percaya jika jiwa akan perlahan mendapatkan tubuh baru untuk masuk ke kehidupan berikutnya. Sementara itu, keluarga yang ditinggalkan harus menjalankan berbagai ritual selama 45 hari untuk membantu menyelesaikan tubuh tersebut. Namun tak lama kemudian, Magna datang dan menyuruh Vinay berhenti menonton karena dokumenter itu justru membuatnya semakin panik. Keesokan harinya, ibu Vinay memberikan sebuah kalung kepadanya. Karena motornya sudah dibakar, Vinay terpaksa pergi ke kantor menggunakan taksi. Di perjalanan, ia kembali menonton dokumenter tersebut. Kali ini dijelaskan bahwa pada hari ke-11, jiwa akan melewati perjalanan penuh siksaan sebelum melanjutkan perjalanannya ke alam berikutnya. Tepat di saat itu juga, anak buah Rayapa tiba-tiba menyerang taksi yang ditumpangi oleh Vinay. Mereka kemudian mengambil laptop milik Vinay dan melihat dokumenter yang sedang diputar. Melihat video itu, Rayapa pun lalu mengatakan bahwa Vinay seolah sudah siap menerima kenyataan bahwa dirinya akan mati, sehingga kematiannya nanti mungkin akan terasa lebih mudah. Setelah itu, Rayapa pun kembali mengingatkan bahwa kini hanya tersisa 20 hari. Setelah urusan mereka selesai, Vinay pun akhirnya dilepaskan. Vinay berhasil melarikan diri dan menemui temannya. Awalnya mereka malah menganggap ceritanya sebagai lelucon. Namun setelah mengetahui bahwa Rayapa bahkan sanggup membunuh gangster seperti Uncle Mutu, mereka pun mulai serius. Mereka lalu memutuskan untuk menyerang Rayapa lebih dulu dan minta bantuan Altaf Bai, seorang tokoh berpengaruh di kelompok muslim setempat. Sesampai di lokasi, Altaf kemudian menanyakan berapa banyak uang yang bisa disiapkan Vinay dan mulai menyusun rencana untuk membunuh Rayapa. Sayangnya salah satu mata-mata Rayapa berhasil mendengar pembicaraan mereka. Tak lama kemudian, Rayapa bersama anak buahnya datang menyerang dan menghujani wilayah tersebut dengan tembakan. Altaf pun terpaksa melarikan diri setelah hidungnya tertancap kaca. Dengan begitu, rencana untuk membunuh Rayapa pun lebih dulu gagal total. Setelah semua usaha itu gagal, Vinay mulai merasa tidak ada lagi yang bisa menyelamatkannya. Ia pun pulang menemui ibunya dan akhirnya menceritakan semuanya. Sang ibu pun hanya bisa menangis dan berdoa. Ia berharap jika selama ini doanya benar-benar tulus, putranya pasti masih diberi kesempatan untuk hidup. Ia pun menyerahkan seluruh takdir Vinay kepada Tuhannya. Di tengah situasi tersebut, Shen kemudian memperlihatkan Sivana, sosok berpengaruh yang dikenal sering menyelesaikan berbagai masalah di lingkungannya. Suatu ketika, ada sebuah keluarga yang hampir bercerai karena sang suami terjerat judi online. Namun dengan caranya yang unik, Sivana berhasil mendamaikan mereka hingga keduanya kembali saling mencintai. Setelah itu, Sivana berniat menagih uang kontrakan di sebuah restoran milik seorang janda. Di sana ia melihat Vinay duduk terpuruk sambil menonton dokumenter tentang kematian. Saat itu dokumenter tersebut menjelaskan bagian saat jiwa harus melewati lautan nanah dan keluarga diwajibkan berdoa dengan menggambar seekor sapi agar ada yang membunuhnya melewati perjalanan tersebut. Sivana yang melihat hal itu pun tiba-tiba ikut duduk dan minta menonton bersama. Namun Vinay merasa terganggu hingga keduanya terlibat perdebatan. Vinay bahkan mengajak Sivana sebagai kakek tua yang tidak bisa berjalan. Hal itu membuat Vinay pergi, sementara pemilik restoran ikut kesal karena kehilangan pelanggannya. Namun sesampai di luar, anak buah Rayapa kembali menyerang Vinay. Beruntung Sivana turun tangan dan berhasil menyelamatkannya.
Meski sebelumnya Vinay sempat bersikap kasar kepadanya, Sivana kemudian mengajak Vinay ke rumah untuk memberikan pertolongan pertama. Setelah itu, Sivana mengingatkan Vinay bahwa terus-menerus takut pada kematian hanya akan membuatnya mati setiap hari. Selama masih memiliki waktu, Vinay seharusnya menikmati hari-hari yang tersisa bersama ibunya, teman-teman, dan orang-orang yang ia sayangi. Mendengar nasihat itu dan melihat cara Sivana menghadapi berbagai masalah, Vinay pun mulai sadar bahwa pria ini bukanlah orang biasa. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಖುಷಿಯಾಗಿ ಬದುಕಬಹುದಲ್ಲ. ಓ ದೇವರೇ ವೇದಾಂತಿ, ನೀವೆಂತ ಹೇಳುದು? ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳ. Malamnya, Vinay kembali menemui Altaf di markasnya. Meski kaca masih menancap di hidungnya, Altaf tetap berusaha menyusun rencana baru untuk menghabisi Rayapa. Ia meminta mereka bergerak lebih cepat, lebih berani, dan lebih agresif. Namun di tengah pembicaraan itu, Sivana kembali ikut campur sehingga suasana menjadi kurang nyaman. Akan tapi sebelum rencana mereka berjalan, Rayapa justru bergerak lebih cepat. Ia menyerang markas mereka dan bahkan membunuh salah satu anggota kelompok Altaf dengan menebas lehernya tepat di depan markas. Melihat kekejaman itu, Altaf pun dan anak buahnya kembali melarikan diri, meninggalkan Vinay sendirian. Untungnya Sivana datang tepat waktu dan berhadapan langsung dengan Rayapa. Dari reaksi keduanya terlihatlah jelas bahwa mereka ternyata sudah saling mengenal. Sivana lalu menegaskan bahwa selama dirinya masih ada, Rayapa tidak akan bisa menyentuh Vinay. Di tengah situasi itu, Vinay mendapat telepon dari Magna yang mengajaknya bertemu di sebuah bioskop. Setiba di sana, Magna sudah dalam keadaan basah kuyup. Ia kemudian mengungkapkan bahwa ketika Vinay terlalu fokus pada kematian dan tidak membalas pesannya, ternyata ada pria lain yang datang melamarnya. Vinay pun berusaha meyakinkan Magna agar tetap bersamanya, tetapi karena tekanan dari keluarganya, Magna pun akhirnya memilih untuk berpisah. Belum selesai menghadapi masalah tersebut, anak buah Rayapa kembali datang. Ternyata calon suami Magna merupakan salah satu anak buah Rayapa. Mereka mengejek Vinay sebagai pecundang karena telah kehilangan segalanya. Saat melihat Magna disentuh, Vinay tidak bisa menahan amarahnya. Ia langsung melawan dan berhasil mengalahkan mereka semua. Untungnya Magna segera menghentikan kebrutalan Vinay. Di momen itu, Vinay akhirnya sadar bahwa Magna tidak akan mendapatkan kebahagiaan jika terus bersamanya. Ia pun minta Magna mencari orang lain yang bisa membuat hidupnya lebih bahagia. Setelah anak buahnya terluka, Rayapa marah besar dan memutuskan turun tangan sendiri. Ia membidik kepala Vinay dengan senapan sniper, tetapi tepat di saat terakhir, Sivana berhasil menyelamatkannya dan membawa Vinay kabur menggunakan skuter. Rayapa langsung mengejar mereka dengan truk. Kejar-kejaran pun berubah menjadi kekacauan dan memakan beberapa korban. Namun Sivana tetap tenang membawa Vinay menjauh hingga Rayapa kehilangan kendali dan menabrak tiang listrik. Sekali lagi, Sivana berhasil menyelamatkan Vinay dari situasi berbahaya. Setelah itu, film pun kembali memperlihatkan perjalanan arwah. Menurut keyakinan orang Hindu, arwah itu harus melewati panas matahari, angin badai, hingga hujan api yang membakar. Tak lama kemudian, Sivana pun membawa Vinay ke resepsi pernikahan Magna agar ia bisa menerima kenyataan dan benar-benar mendapatkan penutupan atas hubungan mereka. Di tengah acara itu, tubuh Vinay tiba-tiba terasa bergantian panas dan dingin, mirip dengan gambaran penjelasan setelah kematian yang sebelumnya ia lihat. Sivana menjelaskan bahwa itu merupakan dampak dari emosi yang terlalu ekstrim. Menurutnya, manusia pada akhirnya harus belajar menerima kenyataan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa terus berada di sisi kita selamanya. Sivana kemudian menuntun Vinay melewati momen tersebut hingga akhirnya ia berfoto bersama Magna dan suaminya. Setelah itu, Vinay pun perlahan bisa menerima kenyataan dan merasa lebih lega. Saat kembali ke rumah, Vinay justru menemukan ibunya dalam keadaan tidak tersadarkan diri. Ia langsung membawanya ke rumah sakit. Dokter kemudian menjelaskan bahwa ibunya mengalami nosofobia, yaitu ketakutan berlebih terhadap penyakit. Mendengar hal itu, Vinay pun semakin terpukul. Sivana kemudian datang ke rumah sakit dan menjelaskan bahwa bagi manusia, ibu adalah sosok yang sangat berarti bagi semua makhluk hidup. Bahkan Tuhan juga sangat memuliakan seorang ibu. Ia juga menjelaskan bahwa ketakutan terbesar manusia sebenarnya terpusat pada 5 hal, yaitu uang, kehilangan orang yang dicintai, kehilangan keluarga, kehilangan akun Mobile Legends, dan terakhir, ketakutan terhadap kematian.
Menurut Sivana, Vinay sudah melewati 4 ketakutan pertama. Kini hanya satu yang tersisa, yaitu rasa takut terhadap kematian yang selama ini hadir melalui sosok Rayapa. Karena itulah Sivana meminta Vinay berhenti melarikan diri dan mulai menghadapi ketakutannya sendiri. Vinay akhirnya menguatkan diri dan mendatangi Rayapa untuk mencoba menyelesaikan semuanya dengan cara damai. Ia menjelaskan bahwa rasa kehilangan Rayapa terhadap Rosie begitu dalam sampai membuatnya rela melakukan semua ini. Vinay bahkan mengatakan kalau dirinya berada di posisi Rayapa dan kehilangan orang yang dicintai, mungkin ia juga tidak akan sanggup menunggu selama 45 hari untuk membalasnya. Vinay pun pasrah dan berharap semuanya bisa berakhir dengan damai. Namun Rayapa tetap menolak. Saat Rayapa hendak membunuhnya, tiba-tiba Sivana muncul dan berdiri di antara mereka. Rayapa kemudian mengeluarkan senjata andalannya, yaitu sebuah Megazord roket. Seketika suasana di sekitar pun mereka berubah dan Vinay pun kembali panik. Namun Sivana justru dengan tenang mengatakan bahwa dirinya juga memiliki pasukan yang jauh lebih besar. Dan tanpa diduga muncullah sosok-sosok dewa yang menyerupai manifestasi Dewa Shiva beserta 11 pasukan Mahabharata. Bahkan pasukan tersebut memiliki Mega Zotang raksasa dengan kekuatan yang tak kalah gila. Dan pertempuran besar pun akhirnya terjadi. Dalam pertarungan itu, pasukan Mahabharata milik Sivana mengeluarkan berbagai jurus di luar nalar. Mulai dari serangan berbentuk sapi, ular, gentong, panah kembar, dan berbagai kekuatan lainnya. Dengan kekuatan tersebut, mereka pun dengan mudah menghabisi seluruh anak buah Rayapa hingga akhirnya hanya Rayapa yang tersisa. Rayapa kemudian mengungkapkan bahwa sejak awal ia sudah tahu Sivana adalah sosok dewa dan pasti akan ikut campur, sehingga dirinya tidak akan mudah membunuh Vinay. Namun saat Rayapa sedang berbicara, ia tiba-tiba menghantam kepala Vinay dengan batang besi. Namun ajaibnya Vinay berhasil bangkit dan sama sekali tidak terluka. Vinay pun berterima kasih kepada Sivana karena kini ia sadar bahwa dirinya sudah berhasil mengalahkan rasa takut terhadap kematian. Namun disinilah Sivana akhirnya mengungkap kebenaran yang selama ini tersembunyi. Mimpi yang Vinay lihat di awal film ternyata bukan mimpi. Kecelakaan itu benar-benar terjadi dan Vinay sebenarnya sudah meninggal saat itu. Sivana kemudian mengungkapkan identitasnya sebagai Tuhan. Ia menjelaskan bahwa semua kejadian yang dialami Vinay bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Bahkan seluruh film yang kita saksikan ternyata merupakan cerita yang sengaja dibuat oleh Sivana sendiri. Ia adalah sosok yang berada di balik cerita sekaligus sutradara. Sivana sengaja membuat semua kejadian tersebut sebagai sebuah pelajaran agar manusia, terutama anak muda yang jarang membaca atau mempelajari agama, bisa memahami kematian, terlebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan. Setelah itu, Sivana pun menunjukkan alasan mengapa Vinay harus mengalami seluruh kejadian tersebut. Sejak awal Vinay sebenarnya sudah meninggal. Melalui sebuah bioskop, Sivana memperlihatkan kembali berbagai kesalahan yang pernah dilakukan oleh Vinay semasa hidupnya. Mulai dari mengabaikan ibunya, menggunakan ponsel saat berkendara, hingga menabrak seekor anjing tanpa menunjukkan rasa bersalah. Karena kesalahan-kesalahan itulah, Vinay harus menjalani seluruh rangkaian kejadian yang sudah kita lihat. Ketakutan, kehilangan, dan berbagai ancaman yang ia hadapi sebenarnya merupakan perjalanan untuk melepaskan keterikatan yang masih membuat jiwanya bertahan di dunia. Setelah itu, Sivana membawa Vinay ke dunia paralel. Di sana ia menjelaskan bahwa anjing yang tewas dalam kecelakaan tersebut juga bukan sekedar anjing biasa, melainkan manifestasi dari kendaraan milik Yama. Sementara Yapa sendiri ternyata bukan seorang gangster biasa. Ia adalah Yama Dharmaraja, penguasa alam kematian sekaligus penjaga neraka. Tak lama kemudian Rayapa kembali muncul dan menjelaskan alasan dibalik semua teror yang dialami Vinay. Setiap kejadian yang menimpa Vinay berkaitan dengan kesalahan dan dosa yang pernah dilakukannya. Mulai dari motor yang dibakar karena telah menewaskan anjing, kehilangan orang yang dicintainya, hingga ibunya yang jatuh sakit karena selama ini merasa diabaikan. Semua itu menjadi bagian dari proses yang harus Vinay jalani untuk memahami kesalahannya sendiri. Sementara itu, identitas Sivana juga semakin jelas. Ia merupakan sosok yang membawa wujud Dewa Shiva.
Ia memang sejak awal hadir untuk membantu Vinay menemukan jalan menuju ke pembebasan. Vinay masih memiliki kebaikan dalam dirinya, terutama karena ia berbakti kepada orang tua, jarang coli, dan tetap berusaha menjalani pekerjaannya dengan jujur. Karena itulah Sivana membimbingnya melewati perjalanan ini. Di titik inilah kita akhirnya memahami peran masing-masing tokoh. Rayapa menjadi penggambaran tentang kesulitan dan konsekuensi yang harus dihadapi seseorang karena dosa-dosanya. Sementara Sivana hadir sebagai cahaya yang membimbing Vinay menuju pembebasan. Bahkan angka 45 hari yang terus muncul sepanjang cerita ternyata berkaitan dengan masa pelaksanaan ritual kematian yang dilakukan keluarga untuk membantu perjalanan jiwa, yang dalam tradisi Hindu berkaitan dengan ritual pindadan. Pada harinya Ibu Vinay melaksanakan ritual terakhir untuk putranya. Setelah seluruh keterkaitan duniawinya terlepas, jiwa Vinay akhirnya menerima kenyataan kematiannya dan mencapai pembebasan. Dari penjelasan itu, Vinay akhirnya memahami bahwa hidup dan kematian sama-sama merupakan bagian dari hukum alam. Dan setelah seluruh pesan spiritual yang terinspirasi dari Garuda Purana itu tersampaikan, film pun berakhir. Oke guys, itulah Alur Cerita Film 45 yang dirilis pada tahun ini. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.